saya nanya sama bapak-bapak dan mas-mas yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah, boleh saya nanya? Boleh gak boleh? Saya tetap maksa nanya. Kamu boleh jawab, boleh tidak jawab. Jawabanmu gak penting buat saya, tapi penting untuk dirimu sendiri. Ya, untuk dirimu sendiri. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu, itu kita berkeyakinan enggak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang menciptakan itu hanya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Semua itu miliknya Allah. Gak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Berarti yang maha bisa hanya Allah. Dan Allah yang maha segalanya tadi telah mengajarkan, telah memberitahukan kepada ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diajari semuanya, diajari semuanya. Berarti kalau kita pengen hidupnya enak, gampang, tinggal tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau betul? Nah, Allahnya udah ngasih tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua Allah udah jadikan laqad kana lakum fi Rasulullah, dalam diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Berarti kalau kita mau bisnis sukses, contoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi penguasa sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi ayah sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi kakek yang sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses, yang harus kita pelajari itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya, kita ini hidup sama para habaib dan para kiai. Malam Jumat, malam Senin, malam apapun diajari untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Masalahnya itu diajari kenal, mau kenalan enggak? Ya Nabi salam alaika, itu kan salah satu bagian dari maulid, salah satu bagian dari maulid. Sementara maulid itu dari awal sampai akhir isinya sejarah kehidupan dan cara-cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, isinya maulid. Coba sekarang dicek saja waktu Nabi hijrah SAW. Santai ya, ini saya baru mau ngomong, tapi saya belum ngomong. Ya, belum mau ngomong. Tala al-badru alaina. Nah, coba dilakukan yang simpel aja, nggak usah pakai rebana, bareng-bareng. Tala al-badru alaina min faniyatil bada wajaba syukru alaina mada lillahi da
purnama yang sebenar-benar bulan purnama. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW menyinari kita semua. Artinya kita ini hidup dengan sinarnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dari Ponorogo pulang Solo zaman sakmono. Waktu itu motor gak punya, apalagi mobil. Gak punya motor, gak punya mobil. Nyarter mobilnya tetangga. Nyarter mobilnya tetangga. Pulang dari Ponorogo, sopirnya bilang, "Beb, ini mobilnya bermasalah." Masalahnya apa? Alhamdulillah bisa jalan, tapi semua lampunya mati. Saya mau nanya, Ponorogo Solo mobilnya bisa jalan tapi mati lampu semua. Malam hari jam 2 malam. Itu kira-kira nyaman atau ngeri? Bukan lagi ngeri sedap ya, ngeri. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau nggak bisa ya bismillah lanjut. Lewat mana, Beb? Ya jangan lewat berangkatnya. Berangkatnya lewat Wonogiri. Nah, pulangnya jangan Wonogiri. Lewat mana? Ngawi. Madiun, Ngawi, Solo. Jalannya lurus, paling belok-belok di Ngawi. Tapi kalau lewat Wonogiri, ngeri. Karena cenderung lebih sepi. Jalan Ponorogo, Madiun, Padang. Alhamdulillah pinggir jalan banyak lampu. Madiun, Ngawi, Padang, pinggir jalan banyak lampu. Ngawi, Sragen, Masya Allah. Lewat hutan soalnya, lewat hutan. Akhirnya yang di mobil ini semua jadi ahli zikir. Yang di mobil jadi ahli zikir. Ada yang subhanallah, ada yang sholawat, ada yang tahlil ya. Zikir semua ini teman-teman saya. Saya ya gaya-gaya nyantai aja, gaya saya ya nyantai. Nyawang dengan malah apa. Sampai salah satu nyari senter, nemu senter di mobil. Senternya dinyalakan, dia pindah duduk depan, nyenter jalan. Kira-kira ngaruh atau enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Enggak kelihatan. Ketika naik mobil gelap gulita, enggak ada cahaya, yang ada was-was sama rasa takut, khawatir. Itu begitu ada mobil yang nyalip, semua ngucap alhamdulillah. Kenapa? Nunut mobil di depannya, alhamdulillah. Nah cuman biasanya mobil kalau nyalip berarti kebut, nggak pelan dia, kebut, hilang. Jadi senangnya itu cuman sebentar, alhamdulillah. Aduh, peteng lagi, gelap lagi. Sampai akhirnya ada satu mobil, saya masih ingat itu, Panther itu mobilnya. Zaman segitu lagi laku kerasnya Panther ya, nyalip kenceng, gagah. Nah, mobil tadi tiba-tiba mengurangi kecepatan, terus ngasih lampu hazard, tanda hati-hati, nuntun mobil saya sampai Solo. Jadi saya nggak punya lampu, tapi saya punya mobil di depan saya yang punya lampu. Enak, selamat. Nah, awakmu nok peteng dedet, Kamu terdapat gelap gulita, nunut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau yang di depanmu ini Rasulullah SAW, dan Rasul gak mungkin meninggalkan umatnya yang mau, maka hidupnya akan terang benderang, padang, enak.
Nah yang ada kok dikancani Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi sudah memperlambat kecepatan. Ayo jalan bareng sama saya. Tambah Kanjeng Nabi ini ditinggal. Sopo to kok sul mendengar disalih. Diajari Nabi Muhammad SAW, esok pagi hari duduklah, jangan tergesa-gesa pergi, tunggu matahari terbit, duduk dulu, zikir. Nabi Muhammad SAW, Nabi sama Allah diperintah, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Lalu Kanjeng Nabi sendiri SAW disuruh duduk sabar. Lah kok kita tambah esok-esok Yai kesuwen, Pak Yai kesuwen, terlalu lama pikirnya ditinggal. Cek Masjid Agung dimanapun berada, mau Ngawi, mau Solo, mau manapun, itu yang paling lama duduk di mihrab kira-kira siapa? Yang paling lama duduk di mihrab kalau pagi itu habis sholat subuh, yang nggak pulang-pulang siapa? Imamnya. Yang cepat pulang siapa? Makmumnya. Makmumnya lebih terpanggil jogging, makmumnya lebih terpanggil sarapan pagi, makmumnya lebih terpanggil segera pergi. Imamnya Masya Allah duduk. Nanti pada kenyataannya kalau makmumnya galau, yang dicari siapa? Imamnya. Makmumnya pusing, yang dicari siapa? Imamnya, Pak Yai. Terus nanya sama Pak Yai, Pak Yai, saya itu lihat kok hidup jenengan kok seperti nggak ada pusingnya. Saya tadi menyimak kisahnya Yai Taifur, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Itu saya nonton share-sharean Yai Taifur ngajar itu ya, saya sampai ketawa kepingkel-pingkel, terhibur saya. Jadi Yai Taifur ini cerita kalau dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan kalau istrimu marah atau istrimu berbuat salah, jangan kamu marahin, tapi jauhi. Jangan dimarah, tapi dijauhi. Itu rumusnya menghadapi istri yang lagi marah. Anggap saja di sini lagi tidak ada para istri, paham? Yang udah nikah. Jadi kalau istrinya lagi marah, atau menurut syariat kamu harus marah sama istri, caranya jangan kamu marahi, tapi jauhi. Jauhi, alus, biar kerasa gitu ya. Suamiku kok diem, ada apa gitu. Nah terus dia Taifur cerita, saya ini juga pernah dimarah sama istri. Kenapa? Wah, yoh konangan. Kata Yai Taifur, saya nikah lagi. Yai Taifur ya, saya nikah lagi. Lah ketahuan istri saya marah. Ya akhirnya saya jauhin. Saya tidurnya pindah ke pondok, ke madrasah, nggak tidur di rumah. Karena di rumah lagi marah yang di rumah, maka tidurnya pindah di sekolah. Jam 11 malam, kalau saya nggak salah kutip nanti dicek gitu. Jam 11 malam datang tamu ke madrasah, ya madrasah Pak Yai, mau ketemu Yai. Oh kebetulan ditemani langsung, Yai saya mau curhat. Oh, nah ada apa? Saya itu nikah lagi, ketahuan sama istri saya. Ketahuan sama istri saya. Akhirnya istri saya marah. Yai Taifur mesem. Dijawab sama Yai Taifur, podo.
Saya ini di sini juga lagi istri saya marah. Akhirnya tamunya nggak sido stres. Tolong yai saja marah, apalagi saya. Nah, cuman bedanya di sini. Kenapa ini para ulama menghadapi marah? Itu kan masalah besar ya, masalah besar. Tapi kok nyantai? Sementara yang satu sampai jam 11 malam mumet keliling cari solusi. Yang satu santai ya wes tidur di luar, yang satu pusing cari solusi. Ini bedanya tipis atau besar? Besar. Terus dia telepon lanjutkan. Nah, suatu ketika istri saya marah. Akhirnya saya tidur di mobil. Kata beliau, kan rada anget di mobil. Di mobil rada anget. Nah, gak lama anak saya ngetok pintu mobil. Abah. Iya, sama Umi suruh masuk. Kenapa? Takut abah masuk angin. Masya Allah. Ternyata kalau istri itu marah, kamu gak respon dengan marah, diam saja, dijauhin. Yang ada gak tego. Betul ya ibu ya? Bu, betul atau salah bu? Tuh, betul. Tapi jangan buat marah, Saya ambil kisah ini untuk apa? Ngasih contoh. Ulama yang ngalami masalah gitu. Ngalami masalah. Jangan kamu kira kiai, habib, ustaz, ahli sujud gak punya masalah. Justru masalahnya besar-besar. Masalahnya besar. Tapi gak pernah jadi masalah. Kok iso ya? Enteng. Rumusnya apa? Simple. Punya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diikuti terus. Kemanapun berjalan, nunut cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga padam. Oh, kalau istri marah, jangan direspon dengan marah. Rumusnya itu tenang, pikirmu selesai. Oh, kalau rezeki lagi seret, gak usah dipikir. Tambahano olehmu dipikir. Tambahano olehmu usaha. Jadi pikirannya tenang, usaha ditingkatkan, pikir ditingkatkan. Sementara yang satu rezekinya seret. Sampai ada yang WhatsApp ke saya, ini handphonenya lagi buat streaming ya. Kalau nggak buat streaming saya bacakan pesen apa, kirim WA ke saya. Kan nomor saya bagi kemana-mana itu. Habib, saya sekarang jadi malas beribadah gara-gara Allah nggak ngasih saya keturunan. Masya Allah. Karena belum punya anak, belum punya keturunan, jadi malas ibadah. Ini mau unjuk rasa sama Allah ini. Ini kan salah pola pikirnya, salah cara jalannya. Seharusnya kalau tahu yang ngasih anak itu Allah, ya nyantai saja. Kalau udah waktunya ya dikasih. Kalau belum waktunya ya nggak akan dikasih. Lah kalau pengen cepet ya didodor, digedor, betul kan ya? Ayo buka saya kalau butuh beli barang, tokonya buka jam 7. Jam 6 saya butuh, ngenteni jam 7 saya kok gak kuat, kesuwen, ya tak parah nih, tak dodor. Assalamualaikum, sampai dibuka, tak dodor terus. Ada apa? Minta tolong, emergency, butuh darurat. Nah, anehnya kita ini butuh, tambah ngadoh, butuh, tapi tambah menjauh. Sebenarnya kalau butuh ngapain? Jauhin atau deketin? Fafirru ilallah, lari kejar Allah, lari datangi Allah. Dan Allahnya sudah bilang, kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, aku sambut berlari. Saking senengnya Allah itu. Jadi kalau kita jalan dikit, Allah nyambutnya lari. Artinya apa? Gak mungkin kita dijauhi Allah kalau kita mendekati Allah. Semakin Allah itu dekat sama kita.
Ikhwani rahimakumullah, pertanyaannya, apakah sudah jadikan Kanjeng Nabi SAW sebagai imam? Nanya. Contoh, Nabi ngajari bangun subuh minimal, jangan bangun setelah subuh. Itu udah jadi pola hidup kita belum? Wa'mur ahlaka bisolah, perintahnya Allah, perintahkan keluargamu sholat. Kita udah perintah anak sholat belum? Kan begitu pertanyaan ya. Cek. Anak saya kemarin ketemu saya terus laporan, gak pengen lihat rapotnya Anis Abuya, anak yang paling besar. Rapotnya Anis, gak pengen lihat. Saya jawab enggak. Itu yang ada di rapot, bapakmu gak butuh. Bapakmu gak butuh. Yang penting saya lihat kamu sholat, ngaji, selesai. Kamu sholat, ngaji, itu aja. Angka itu gak butuh, jelas. Tapi sholat ngaji itu ketoan sama bapakmu. Jadi kalau kamu sholatnya bagus, ngajimu bagus, selesai. Bapakmu cuma minta itu saja. Enak enggak punya bapak semacam ini? Enak ya? Ada yang protes, Habib, tolong didik anaknya yang betul biar bisa disiplin. Jangan begitu, nanti nggak disiplin. Saya jawab, sejak kapan seseorang yang didisiplinkan dengan sholat dan baca Al-Quran hidupnya nggak akan disiplin? Sejak kapan seseorang yang hidupnya diajari mengagungkan sholat dan Al-Quran tidak akan disiplin hidupnya, tidak akan sukses hidupnya, tidak akan mulia hidupnya, tidak akan lancar hidupnya? Sejak kapan? Gak ada. Orang yang perhatian sama sholat, sama baca Al-Quran, hidupnya subhanallah, nunut Al-Quran, nunut Al-Quran. Kemana-mana hidupnya ini dalam barokahnya Al-Quran. Makanya jangan ragu, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi zikir, sore zikir, bainal isya'i, antara maghrib dan isya zikir, habis isya semacam ini zikir, sebelum subuh zikir, habis subuh zikir. Ya udah selesai. Yang sekarang beda, habis maghrib sampai isya TikTok, maghrib sampai isya IG, maghrib sampai isya YouTube, padahal isya drama berseri. Jadi hidupnya penuh drama, hidupnya penuh drama karena suka lihat drama. Yang ada di gambaran benaknya kebaikan dan kebenaran itu nanti yang jadi imamnya adalah drama. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Tapi kalau hidupnya itu zikir, dikasih tahu waktu lupa, ketemu Habib Kiai diingatkan, Allah nggak pernah tidur. Jazakumullah khairan, makasih Kiai, Habib makasih, selesai masalah. Nah ini diingatkan sama Kiai sama Habib, Allah nggak pernah tidur. Jawab, ya Allah yang nggak pernah tidur Kiai, tapi makan saya dari mana? Masya Allah, Allah nggak pernah tidur Kiai, tapi gimana hidup saya kok semacam ini? Jawab. Kenapa jawabannya semacam ini? Hidupnya penuh drama, suka lihat drama, gak kenalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak zikir. Sampai-sampai dimisalkan orang yang zikir sama yang gak zikir seperti orang hidup dan mayit. Sampai-sampai dimisalkan rumah yang ada orang zikir di dalamnya sama rumah yang gak ada orang zikir di dalamnya seperti orang hidup dan orang mati, alias rumah yang dizikiri seperti rumah. Udah, lanjut. Berapa menit Mas? 40 menit. Mosok. Saya udah bicara 40 menit. Yang betul. Yakin? Ini sengaja nanya begini biar paham.
Saya udah ngomong 40 menit, rencananya hanya 5 menit. Mukodimahnya maksudnya. Nah ini baru mukodimah sudah 40 menit ya, gak kroso. Berarti saya sehat atau sakit? Sehat. Yang aneh itu banyak orang sehat ngaku sakit. Awakku ra penak kabeh. Loro aku. Iya. Jadi orang sekarang itu greges titik bilang sakit. Kepala pusing dibilang sakit. Sakit gigi dibilang sakit. Datang tempatnya ulama, Habib Yai, saya ini gagal ginjal. Sakit ya gagal ginjal ya. Wow, A sampai Z. Habibnya mesem, kiainya mesem. Oh kamu ini gagal ginjal kok bisa sampai sini? Berarti kamu nggak sakit, kamu sehat. Cuman ginjalmu bermasalah, selesai. Kamu sehat, tapi ginjalmu bermasalah. Ya diobati, nggak usah dipikiri, selesai. Orang sekarang baru kena sakit dikit, kiamat hidupnya. Saya sering ngomong di pengajian, salah satu jamaah pengajian yang ada di rumah saya kena kanker stadium 4. Datang, Habib, saya ini positif kanker stadium 4. Udah di kemo beberapa kali, bla 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 bla. Terakhir saya cek di satu rumah sakit, jawaban dokternya, ini ibu-ibu ya, datang sama suaminya. Jawaban dokternya, hidupmu tinggal setahun lagi. Datang tuh sama wajahnya suntuk, sumpek. Ketemu saya ngakak. Ya Allah, titip pesan sama dokternya. Gimana Bib? Bilang terima kasih. Mulai bingung dia. Maksudnya gimana Bib? Bilang terima kasih sama dokternya. Sudah menjamin hidupmu sampai tahun depan. Lawang saya aja nggak berani jamin hidupmu sampai nanti kok. Nah kalau hidupmu dijamin setahun, ya nikmat no. Kamu punya umur setahun itu luar biasa. Lawang saya nggak tahu kamu besok hidup atau mati kok. Kalau saya nanya sama kamu, nanya sama saya jawab mengiki sama mati gue, nggak ngenteni kanker. Mau kanker kayak, mau jantung kayak, mati nggak nunggu penyakit, nggak nunggu penyakit. Sewaktu-waktu kamu bisa mati. Jadi kalau ada yang jamin hidupmu setahun, ya alhamdulillah. Akhirnya paham dia. Betul ya Beb ya. Apa aku mikiri? Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Akhirnya ngaji sana, ngaji sini, usaha ini, usaha itu, semangat. Penyakit gak dipikiri, tapi diobati. Hasilnya, alhamdulillah panjang umur sampai sekarang. Udah lebih dari 4 tahun sejak ngomong, kata dokter tahun depan saya mati. Dokternya malah mati. Dokternya mati duluan. Oh bener itu. Dokternya berangkat duluan karena ajal gak ada yang ngerti, gak ada. Makanya hidup tuh pegangannya Allah gitu, enak. Yang muda-muda ini, Masya Allah, mikir nanti saya kalau menikah gimana, kalau punya anak gimana. Lah urip kok mikir engkau loh, kurang kerjaan. Nanti buang itu kata nanti. Sekarang ini nikmati. Sekarang ini mati.